Saya Retno Rahmawati dengan NIM 12208193001. Perkenalkan, nama saya Oktavianisa Ulusna, NIM 12208193060. Perkenalkan, nama saya Sapta Dharma Widya dengan NIM 12208193107. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari peta konsep kelompok kami yang berjudul metabolisme mikroba. Nah, sebelumnya ini peta konsep secara keseluruhan dari kelompok kami. Baik, metabolisme mikroba adalah reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan produk. Nah, metabolisme mikroba terdiri salah satunya adalah anabolisme. Pengertian dari anabolisme sendiri adalah mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik atau menyusun sintesis molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks dengan menggunakan ATP. Anabolisme terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah proses anabolisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energinya melalui dua tahap, yaitu yang pertama ada reaksi terang dan reaksi gelap, yang kemudian keduanya ini akan membentuk karbohidrat. Yang berikutnya adalah kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses anabolisme yang menggunakan senyawa kimia sebagai sumber energi. Dilakukan oleh bakteri kemautotrof melalui reaksi oksidasi. Nah, itu menggunakan bakteri, ada bakteri nitritasi, contohnya adalah Nitrosomonas, bakteri hidrogen, contohnya adalah Hydrogenobacter, dan bakteri belerang, contohnya adalah Spirillum. Dari bakteri-bakteri tersebut, maka energi yang dihasilkan kemudian digunakan untuk membentuk glukosa. Subbab yang selanjutnya yakni macam mikroba berdasarkan sumber makanan yang diperlukan. Pengelompokan bakteri berdasarkan sumber makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat menyusun zat organik sebagai bahan makanannya yang berasal dari bahan-bahan anorganik. Bakteri ini dibedakan menjadi dua, yakni bakteri fotosintesik dan bakteri kemosintesik. Bakteri fotosintesik merupakan bakteri yang dapat mensintesis zat organik dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Sedangkan bakteri kemosintesis dapat mensintesis zat organik dibantu oleh energi dari hasil reaksi kimia. Contohnya Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Yang kedua yakni bakteri heterotrof. Bakteri ini hidup dari ketersediaan bahan organik makhluk hidup lain yang tersedia di lingkungan. Bakteri ini juga dibedakan menjadi dua macam, yakni bakteri saprofit atau pengurai dan bakteri parasit. Bakteri saprofit atau pengurai merupakan bakteri yang dapat menguraikan sampah berupa sisa-sisa bahan organik menjadi bahan anorganik, contohnya Escherichia coli. Sedangkan yang satunya, yakni bakteri parasit, merupakan bakteri yang mendapatkan bahan organik dari sel atau tubuh inang yang ditempatinya, seperti tumbuhan, hewan, maupun manusia. Contohnya bakteri Clostridium tetoni dan bakteri Mycobacterium leprae. Materi selanjutnya yakni proses katabolisme atau respirasi pada mikroba. Sebelum menuju ke proses, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu katabolisme. Katabolisme merupakan sebuah reaksi pembebasan energi. Dalam proses ini terjadi penguraian bahan-bahan organik menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan akan dihasilkan atau dibebaskan sejumlah energi. Energi yang dibebaskan tersebut tersimpan dalam bentuk ATP.
Dalam proses katabolisme terjadi oksidasi, yaitu hilangnya elektron dari suatu molekul atau disebut juga dengan dehidrogenasi. Selama oksidasi, energi yang dilepaskan dan terbentuk ikatan kaya energi seperti yang terdapat pada ATP. Proses lainnya dalam katabolisme adalah reduksi, yaitu diperolehnya elektron oleh suatu molekul. Selanjutnya kita akan membahas proses produksi energi dalam respirasi atau katabolisme. Dalam proses ini terdapat 5 tahap. Yang pertama itu rantai angkutan elektron, yang kedua siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs, yang ketiga itu ada hasil energi dalam respirasi aerobik, yang keempat ada katabolisme lipid, dan yang kelima ada katabolisme protein. Yang pertama yakni rantai angkutan elektron. Rantai angkutan elektron yang juga dikenal sebagai sistem sitokrom atau rantai respirasi adalah serangkaian reaksi oksidasi reduksi untuk pembentukan ATP. Fungsi rantai ini adalah untuk menerima elektron dari senyawa-senyawa tereduksi dan memindahkannya pada oksigen dengan akibatnya terbentuknya air. Pada beberapa langkah dalam rantai tersebut, dibebaskan energi untuk pembentukan ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Gambar di bawah ini menunjukkan rantai angkutan elektron. Pada gambar ini terlihat bahwa atom-atom hidrogen yang diusir dari substansi organik melalui oksidasi dipindahkan oleh dihidrogenasi yang mengandung NAD atau NADP. Flavoprotein yang mengandung FAD atau FMN dan sitokrom yang mengandung besi pada oksigen molekular sehingga terbentuklah air. Elektron-elektron yang diusir dari zat-zat anorganik ini misalnya NO2-, H2, dan H2S melalui oksidasi dapat pula disalurkan ke dalam rantai angkutan elektron untuk memperoleh energi. Demikian cara bakteri kemoautotrofik memperoleh ATP dari rantai angkutan elektron. Berikutnya, kita akan membahas siklus asam trikarboksilat. Siklus asam trikarboksilat ini dapat disebut juga sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi yang membangkitkan energi dalam bentuk ATP dan molekul-molekul koenzim yang tereduksi, misalnya NADH2 dan FADH2. Langkah-langkah reaksi yang terjadi di dalam siklus Krebs ini menghasilkan NADH2, FADH2, ATP jadi CO2, dan air. Langkah-langkah reaksi dalam siklus Krebs menunjukkan bahwa senyawa organik yang pertama kali terbentuk adalah asam sitrat. Oleh karena itu, siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat dan diakhiri dengan pembentukan senyawa organik asam oksaloasetat. Selanjutnya, setelah asam oksaloasetat terbentuk, oksaloasetat bereaksi dengan asetil-CoA membentuk asam sitrat kembali dan reaksi akan terus berulang membentuk siklus yang tidak ada putusnya selama kelanjutan reaksi aerobik terhadap molekul glukosa. Gambar di samping ini menunjukkan siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Karena ini bersifat amfibolik, maka berfungsi tidak hanya dalam reaksi katabolik, tetapi juga dalam reaksi anabolik. Oleh karena itu, perombakan glukosa melalui glikolisis menghasilkan 2 molekul asetil-CoA yang dapat memasuki siklus Krebs ini. Persamaan keseluruhan untuk siklus ini per molekul glukosa yang dirombak ialah 2 kali. Yang ketiga, kita akan membahas hasil energi dalam respirasi aerobik. Hasil akhir dari respirasi aerobik ini adalah
38 mol ATP, yang diantaranya 34 mol ATP dari oksidasi koenzim tereduksi, 2 mol ATP dari proses glikolisis, dan 2 mol ATP dari trikarboksilik asid. Yang keempat, yakni katabolisme lipid. Glukosa merupakan sumber tunggal kebanyakan mikroorganisme, termasuk sel bakteri. Ada mikroorganisme yang mengoksidasi lemak dan protein dan menghasilkan energi. Perombakan lipid menghasilkan gliserol dan asam lemak. Gliserol setelah mengalami berbagai proses kemudian masuk ke dalam jalur glikolisis, sedangkan asam lemak kemudian masuk ke trikarboksilik asid setelah sebelumnya berubah menjadi asetil-CoA. Atom yang dilepaskan kemudian akan masuk ke rantai respirasi dan akan terjadi fosforilasi oksidatif. Yang kelima atau yang terakhir, kita akan membahas katabolisme protein. Protein yang diuraikan menjadi peptid dan kemudian akan menjadi asam amino. Asam amino akan membantu asetil-CoA, asam aketoglutarat, asam suksinat, asam fumarat, asam oksaloasetat di dalam trikarboksilik asid. Dengan demikian, maka baik dalam proses katabolisme glukosa, katabolisme protein, maupun katabolisme lipid, semuanya akan masuk ke dalam trikarboksilik asid setelah melalui prosesnya masing-masing. Bakteri berdasarkan cara respirasinya. Macam bakteri berdasarkan cara respirasinya itu dibagi menjadi dua, yaitu bakteri anaerob dan bakteri aerob. Bakteri anaerob itu adalah bakteri yang memerlukan oksigen dengan kadar rendah atau bahkan tidak sama sekali dalam pertumbuhannya. Jadi bakteri anaerob ini adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Bakteri anaerob itu dibagi menjadi dua, yaitu bakteri anaerob obligat dan bakteri anaerob fakultatif. Bakteri anaerob obligat itu adalah bakteri yang tidak dapat tumbuh pada kondisi yang terdapat oksigen. Jadi bakteri ini akan mati jika terdapat oksigen. Contoh bakteri anaerob obligat itu seperti bakteri Desulfovibrio desulfuricans. Contoh lain seperti bakteri Methanobrevibacter ruminantium. Kemudian bakteri anaerob fakultatif. Bakteri anaerob fakultatif ini adalah bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi yang terdapat oksigen namun dengan kadar yang sangat rendah. Jadi bakteri ini bisa tumbuh secara aerob. Contohnya seperti bakteri E. coli. Kemudian bakteri aerob. Bakteri aerob itu adalah bakteri yang memerlukan oksigen atau membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Bakteri aerob ini juga dibagi menjadi dua, yaitu bakteri aerob obligat dan bakteri aerob fakultatif. Bakteri aerob obligat itu adalah bakteri yang dapat tumbuh hanya jika terdapat oksigen yang banyak. Jadi bakteri aerob obligat ini dia hanya bisa tumbuh jika kadar oksigennya itu melimpah. Dia tidak akan bisa hidup kalau tidak ada oksigen. Contoh dari aerob obligat ini seperti bakteri Pseudomonas aeruginesa. Kemudian bakteri aerob fakultatif. Bakteri aerob fakultatif ini adalah bakteri yang dapat tumbuh pada kadar oksigen yang rendah atau pada kadar oksigen yang cukup. Namun dia juga bisa hidup secara anaerob. Jadi kebalikan dari bakteri anaerob fakultatif. Kalau bakteri anaerob fakultatif ini tadi dia bisa tumbuh secara aerob. Tapi kalau aerob fakultatif itu dia bisa tumbuh secara anaerob. Selain bakteri anaerob obligat, bakteri anaerob
fakultatif, kemudian bakteri aerob obligat, bakteri aerob fakultatif. Ada juga yang mengatakan terdapat bakteri mikroefilik. Bakteri mikroefilik ini adalah bakteri yang dapat tumbuh baik jika kadar oksigennya rendah. Justru dia akan mati jika kadar oksigennya itu tinggi. Kemudian mengapa sih bakteri anaerob itu dia tidak bisa tumbuh kalau terdapat oksigen? Karena molekul oksigen itu bersifat reaktif, dan bakteri anaerob itu tidak memiliki enzim pemecah radikal bebas. Contohnya enzim pemecah radikal bebas itu seperti katalase, terus peroksidase, kemudian superoksid dismutase. Baik, materi selanjutnya yaitu metabolit sekunder yang dihasilkan mikroba serta pengaruhnya terhadap organisme dan organisme lain. Sebenarnya metabolit sekunder ini macamnya ada banyak ya, namun saya hanya akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu antioksidan. Contohnya bakteri endofit tanaman kelor yang terdapat pada bagian akarnya. Dia itu pengaruhnya sebagai antioksidan. Antioksidan itu adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh karena paparan radikal bebas. Selain itu, bakteri endofit tanaman kelor ini juga melawan serangga dan mikroba patogen. Jadi, bakteri endofit tanaman kelor ini dapat mempengaruhi kehidupan serangga dan mikroba patogen yang sifatnya itu mengancam atau melawan. Selanjutnya yang kedua yaitu antibiotik. Contohnya streptomyces. Pengaruhnya itu dapat mengobati penyakit kanker sehingga dia dapat digunakan sebagai anti kanker. Dapat juga digunakan sebagai antiparasit. Selain itu, streptomyces ini dapat menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis dan juga Bacillus anthracis. Sebenarnya dia itu juga menghambat pertumbuhan Bacillus anthracis sehingga dapat digunakan sebagai obat atau anti TBC. Kemudian yang ketiga yaitu toksin atau racun. Contohnya Streptococcus pneumoniae. Pengaruhnya dia itu dapat menyebabkan pneumonia. Kemudian yang terakhir antifungi. Contohnya mikroba endofit Cryptosporiopsis quercina. Sebenarnya ini Cryptosporiopsis quercina ya. Nah, pengaruhnya ini dia dapat menghambat pertumbuhan jamur yang patogen terhadap manusia, seperti Trichopiton species, kemudian seperti Candida albicans, sehingga dia itu dapat digunakan sebagai anti jamur. Sekian.